Halo semua, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan menjelajahi konsep penting dalam geomorfologi fluvial. Selamat menyaksikan. Geomorfologi fluvial mempelajari karakteristik fisik sungai dengan fokus pada bagaimana aliran air berinteraksi dengan transportasi sedimen dan bentuk lahan yang dihasilkan. Konsep utama dalam geomorfologi fluvial, yang pertama ada skala spasial dan temporal. Sungai diperiksa dalam berbagai skala dari aliran kecil hingga besar dalam berbagai rentan waktu untuk memahami evolusi keadaan saat ini. Yang kedua ada pembentukan saluran. Bentuk saluran sungai dipengaruhi oleh keseimbangan gaya fisik yang bekerja pada materi saluran dan ketahanan material tersebut terhadap pergerakan. Keseimbangan ini menentukan apakah sungai mengikis atau mengendapkan sedimen yang mengarah pada berbagai bentuk saluran. Kemudian yang ketiga, ada interaksi lingkungan. Faktor lingkungan lokal seperti iklim, geologi, dan tutupan vegetasi mempengaruhi topografi secara signifikan. Misalnya, sungai-sungai di daerah kering mungkin memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan yang ada di daerah lembab. Sungai menunjukkan keanekaragaman bentuk yang luar biasa karena keberadaannya berada di zona iklim dan lingkungan lembab hingga kering. Keberagaman ini mencerminkan kondisi ekologi yang berbeda dan pengaturan geologi melalui mana sungai mengalir. Contoh-contoh yang menonjol termasuk yang pertama ada sungai eksotis. Beberapa sungai seperti Sungai Nil dan Sungai Colorado melintasi berbagai zona iklim yang berasal dari daerah basah sebelum mengalir melalui gurun. Sungai-sungai ini memainkan peran penting dalam mendukung pertanian. Pusat-pusat perkotaan di daerah yang sebaiknya tidak ramah. Kemudian ada lapis saluran. Saluran sungai dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada saluran batu besar, dibentuk langsung dari batuan padat. Saluran ini bisa berubah sangat lambat seiring dengan waktu. Kemudian ada saluran aluvial, terdiri dari sedimen yang disimpan oleh aliran air. Saluran ini lebih dinamis dan dapat berubah cepat akibat proses erosi dan sedimentasi. Kemudian ada dinamika sedimen. Material yang membentuk saluran-saluran seperti substrat saluran dapat bervariasi secara signifikan. Substrat aluvial terdiri dari sedimen yang tidak terikat seperti kerikil, pasir lanau, dan tanah liat. Interaksi antara transportasi sedimen dan aliran air mengatur morfologi saluran. Daya aliran yang tinggi memungkinkan sungai yang menggerakkan sedimen yang lebih besar. Sementara daya yang lebih rendah memungkinkan deposisi sedimen. Singkatnya, geomorfologi fluvial sangat penting untuk memahami dinamika sungai dan signifikan ekologisnya. Baik, selanjutnya mengenai proses pembentukan saluran sungai. Sungai dan anak sungai dalam membentuk salurannya itu dapat melalui 3 proses. Yang pertama, erosi batuan saluran dasar dan tepi. Yang ketiga, pengendapan sedimen. Proses-proses utama, yang pertama, erosi tepi saluran menyebabkan pelebaran saluran. Pengikisan dasar saluran dapat memperdalam saluran. Pengendapan sedimen dapat mengurangi kedalaman saluran dan membentuk struktur seperti palang saluran. Terdapat keseimbangan antara daya erosif aliran dengan ketahanan material dasar dan tepi saluran terhadap erosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk saluran ada 3. Yang pertama, materi aluvinium lebih mudah tererosi dibandingkan batuan dasar. Yang kedua, sedimen seperti lanau dan tembung lebih tahan terhadap erosi dibandingkan pasir dan kerikil. Yang ketiga, vegetasi di tepi sungai meningkatkan ketahanan terhadap erosi. Biasanya, perubahan pada saluran terjadi pada saat banjir besar. Energi geomorfologi sungai digunakan untuk memindahkan air, mengangkut sedimen, dan yang ketiga untuk melakukan erosi. Biasanya, energi sungai ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, debit aliran, yang kedua, kecuraman lereng saluran. Selanjutnya ada pasokan aliran dan sedimen. Aliran di saluran alami terus berfluktuasi melalui serangkaian aliran normal, banjir, dan kekeringan secara berkesinambungan. Pasokan sedimen juga bervariasi dari waktu ke waktu. Sebagai respon terhadap fluktuasi, sungai terus menyesuaikan bentuknya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi bentuk saluran air. Aliran air di sungai sangat penting dalam menentukan bentuk saluran, karena karakteristik saluran air ini itu menentukan bentuk saluran. Seperti seiring dengan luas wilayah hulu, tetapi debit rata-rata tidak dapat mencerminkan cara aliran itu bervariasi. Selanjutnya, variasi tersebut dijelaskan oleh rezim aliran atau yang dianggap sebagai iklim sungai. Karakteristik rezim aliran ini meliputi variasi musiman dalam aliran, ukuran, serta frekuensi banjir. Kemudian ada proses erosi, pengangkutan, dan pengendapan dalam jangkauan saluran. Hal ini dipengaruhi oleh pasokan sedimen di ujung hulu dan sedimen yang terkikis secara dasar dan kulit kayu.
Ada dua hal penting dalam pengangkutan sedimen ini. Yang pertama itu ada volume sedimen dan yang kedua ada distribusi pengukurannya. Proses pengangkutan sedimen ini sangat berbeda antara sedimen halus dan kasar. Untuk sedimen halus berbentuk material halus seperti partikel lempung, lanau, dan pasir itu terbawa oleh aliran dalam jangka jarak yang cukup jauh, yang disebut sebagai jarak tersubstansi. Sedangkan untuk sedimen kasar yang notabene itu memiliki pergerakan beban dasar ini lebih terlokalisasi karena jarak tempuh yang lebih pendek. Endapan material kasar ini membentuk palang saluran yang menjadi ciri banyaknya saluran aluvial dan batuan dasar. Bentuk saluran sungai dipengaruhi oleh berbagai variabel lingkungan yang menghasilkan beragam bentuk dan perilaku. Berikut adalah penjelasan mengenai 4 utama saluran aluvial. Yang pertama, saluran lurus adalah jenis sungai yang memiliki alur tanpa adanya kelokan. Sering ditemukan pada daerah yang belum stabil secara geologis. Ciri-cirinya jarang terjadi secara alami, seringkali hasil rekayasa. Untuk karakteristik, realistis, statis dengan migrasi terbatas, biasanya terdapat di area dengan material tepi lahan seperti lumpur. Yang kedua, saluran berkelok-kelok atau meander adalah sungai yang mempunyai alur berbelok-belok menyerupai huruf S secara berulang. Ciri-cirinya terbentuk di berbagai jenis batuan dan lapisan aluvial yang aliran moderat. Karakteristik, meander disesuaikan dengan ukuran saluran, erosi terjadi di luar tikungan, sedangkan pengendapannya terjadi di dalamnya. Meander dapat berubah seiring waktu, menggerogoti dataran banjir. Contoh, Sungai Mississippi di Amerika Serikat dan Sungai Musi di Indonesia. Yang ketiga, saluran dikepang atau saluran bercabang adalah jenis sungai yang terdiri dari alur kecil yang saling berhubungan, yang menyerupai kepang rambut. Ciri-ciri, memiliki saluran lebar dan rendah, aliran terbagi di sekitar jeram dan pulau. Karakteristik, dinamis dengan pergeseran posisi saluran yang sering terjadi, bergantung pada pasokan muatan dasar dari daerah hulu. Contoh, Sungai Rakaia dan Sungai Waimakariri di Selandia Baru. Yang keempat, saluran Anabranching adalah jenis saluran sungai yang memiliki pola aliran bercabang dan berkelok-kelok dengan karakteristik sinuositas lebih dari 1,5. Ciri-ciri terdiri dari 2 atau lebih saluran terpisah yang memotong dataran banjir. Karakteristik memiliki tingkat migrasi lateral yang rendah. Pulau-pulau di antara saluran seringkali stabil dan bervegetasi baik. Contohnya di Sungai Amazon di Brazil. Saluran batuan dasar sangat dipengaruhi oleh sifat resistensi substratnya yang mempengaruhi proses aliran morfologi sungai. Yang kedua, kontrol struktural. Struktur geologi seperti sambungan, bidang dasar, dan lapisan geologi dapat mempengaruhi bentuk dan aliran sungai. Yang ketiga, perilaku aliran. Aliran dapat mengikuti satu atau beberapa saluran, dengan saluran lurus sering dikaitkan dengan kontrol struktural. Bentuk saluran yang pertama, yaitu saluran batuan dasar, dapat memiliki bentuk lurus, berkelok-kelok atau meander, atau multi saluran yang mengikuti kontur batuan. Yang kedua, meander di saluran batuan dasar cenderung memiliki skala aliran yang lebih tinggi dibandingkan meander aluvial. Kemudian untuk yang kedua, pengaruh banjir bandang. Dinding ngarai dapat terbentuk oleh banjir bandang yang menciptakan pola bergelombang yang teratur. Kemudian yang ketiga, saluran campuran. Beberapa saluran mungkin merupakan campuran antara batuan dasar dan aluvial, di mana inti batuan dasar tertutup oleh endapan aluvial sehingga tampak seperti saluran aluvial. Yang keempat, contoh dan variasi. Contoh sungai batuan dasar multi saluran menunjukkan bagaimana setiap saluran telah memotong jalurnya untuk mengalir di sekitar bebatuan. Kemudian ada sistem sungai. Sistem sungai dipengaruhi oleh objek-objek yang ada pada sekitar sungai. Sistem sungai dapat membentuk suatu objek berupa lereng sungai, ada aliran sungai, kemudian ada sedimentasi sungai yang dapat berupa poin bar. Sistem sungai dibagi menjadi 3, yaitu input, output, dan storage atau penyimpanan. Input pada sungai dapat berupa air dan sedimen. Air didapatkan dalam proses presisipasi atau hujan yang terjadi pada hulu sungai maupun di sepanjang aliran sungai. Sedangkan sedimentasi didapat dari pelapukan batuan di sepanjang aliran sungai. Keluaran sungai atau output sungai dapat berupa di lautan ataupun di waduk, danau, dan lainnya yang berupa air. Sedangkan output berupa sedimen dapat berupa kipas aluvial, dataran banjir, maupun poin-poin yang ada di sepanjang sungai atau disebut poin bar. Kemudian ada storage atau penyimpanan pada sistem sungai. Penyimpanan pada sistem sungai dalam air itu terbagi menjadi 3, yaitu aquifer, kemudian ada yang disimpan dalam waduk, kemudian di danau. Aquifer disimpan melalui celah-celah tanah di sepanjang aliran sungai, kemudian dialirkan ke bawah tanah.
Untuk sedimentasi, gimana sedimentasi dapat berupa es aluvial, kemudian point bar, dan yang kemudian membentuk suatu meander. Sistem sungai dapat mempengaruhi pola aliran sungai ke depannya akibat adanya sedimentasi yang dapat ditransportasikan pada sungai. Berikutnya yaitu jenis sistem. Terdapat 3 jenis sistem yang dapat diidentifikasi dalam geomorfologi fluvial. Yang pertama, sistem morfologi atau bentuk. Bentang alam seperti saluran, lereng, bukit, dan dataran banjir membentuk suatu sistem morfologi yang juga disebut sistem bentuk. Bentuk setiap komponen sistem morfologi terkait dengan bentuk komponen lain dalam sistem tersebut. Sistem berjenjang atau proses. Komponen-komponen sistem morfologi dihubungkan oleh sistem berjenjang yang mengacu pada aliran air dan sedimen melalui sistem morfologi. Sistem berjenjang juga disebut sistem proses atau sistem aliran. Sistem proses respon, kedua sistem ini berinteraksi sebagai sistem proses respon. Hal ini menggambarkan penyesuaian antara proses sistem berjenjang dan bentuk sistem morfologi. Ada umpan balik dua arah antara proses dan bentuk. Sistem ini dapat dibagi menjadi beberapa subsistem, yang masing-masing beroperasi sebagai suatu sistem dalam keseluruhan yang terintegrasi. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mempertimbangkan sistem dalam 3 zona. Sedimen, zona produksi di daerah hulu merupakan tempat sebagian besar sedimen berasal. Sedimen ini kemudian dipindahkan melalui jaringan saluran di sedimen zona transfer. Saat sungai mendekati lautan, gradiennya menurun, dan energi yang tersedia untuk transportasi sedimen sangat berkurang di sedimen zona pengendapan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang variabel. Dalam sistem fluvial, variabel dibagi menjadi 2 kategori utama, variabel internal dan variabel eksternal. Variabel eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar sistem fluvial dan mempengaruhi cara sistem beroperasi. Contohnya termasuk iklim yang mencakup fluktuasi cuaca jangka panjang, geologi yang mencakup struktur dan komposisi tanah, serta aktivitas manusia yang dapat mengubah landscape dan aliran sungai. Semua variabel eksternal ini berfungsi sebagai kontrol mempengaruhi dinamika sistem fluvial. Mereka dapat mengubah pola aliran, sedimentasi, dan bahkan bentuk saluran sungai. Mari kita lihat hubungan antara variabel yang dapat disesuaikan dan variabel pengendali. Variabel yang dapat disesuaikan atau adjustable variables adalah variabel yang nilainya dapat berubah sebagai respon terhadap perubahan dalam variabel lain. Namun, hubungan ini tidak selalu sederhana. Variabel pengendali juga dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Misalnya, pasokan sedimen itu sendiri dapat dipengaruhi oleh tutupan vegetasi di lereng bukit. Dalam hal ini, pasokan sedimen menjadi variabel yang dapat disesuaikan. Sementara, tutupan vegetasi adalah variabel pengendali. Umpan balik terjadi ketika perubahan dalam satu variabel menyebabkan perubahan dalam satu atau lebih variabel lain yang bertindak untuk menangkal atau memperkuat efek dari perubahan awal. Umpan balik negatif dan umpan balik positif merupakan 2 kategori dari umpan balik tersebut. Keduanya dimulai oleh perubahan dalam salah satu variabel sistem yang pada gilirannya menyebabkan serangkaian penyesuaian yang akhirnya menangkal efek dari perubahan awal. Loop umpan balik negatif adalah sistem pemanas sentral yang dikendalikan oleh termostat yang menyalakan dan mematikan sumber panas saat ruangan mendingin dan menghangat. Urutan kejadian biasanya lebih kompleks, baik secara lokal maupun di seluruh sistem. Umpan balik positif memiliki efek yang sangat berbeda. Perubahan eksternal seperti penggundulan hutan di lereng curam dapat menyebabkan peningkatan erosi tanah yang dramatis. Lapisan tanah bagian atas mengandung bahan organik terbanyak. Contoh umpan balik positif skala kecil adalah pemumpukan sedimen selama pembentukan palang saluran. Pembentukan palang dimulai saat sedimen beban dasar diendapkan di lokasi tertentu di dasar saluran, mempengaruhi dinamika aliran lokal yang menyebabkan aliran menyimpang di atas dan di sekitar endapan awal. Bentuk saluran memiliki pengaruh penting pada cara air dan sedimen bergerak melaluinya. Aliran terkonsentrasi di tempat saluran menyempit meningkatkan potensi erosi. Jika resistensi tinggi, kecepatan rata-rata akan berkurang. Proses ini sendiri mengubah bentuk saluran yang memberikan umpan balik untuk mempengaruhi aliran. Ambang batas adalah konsep penting dalam teori sistem, contohnya yaitu geomorfologi fluvial. Misalnya, ambang batas dilintas saat butiran pasir di dasar saluran terbawa atau digerakkan. Pergerakan ditentang oleh berat butiran yang terendam dan gesekan antara butiran dan butiran di sekitarnya. Hanya ketika gaya pendorong aliran melebihi berat butiran yang terendam, maka pergerakan akan terjadi. Ambang batas yang dilintasi akibat perubahan eksternal disebut ambang batas eksternal.
Kemudian ada respon sistem. Respon sistem sungai terhadap perubahan seringkali kompleks karena banyaknya hubungan timbal balik yang ada di antara berbagai komponen sistem. Contohnya adalah respon kompleks anak sungai terhadap penurunan elevasi dasar di outletnya dari Sotsum 1977. Selanjutnya, ada flavial geomorfologi yang mempelajari interaksi antara proses dan bentuk sungai pada berbagai skala waktu dan ruang tertentu. Hal terjadi pada skala besar seperti cekungan drainase, hingga skala kecil. Perubahan sungai biasanya terjadi dalam waktu yang singkat. Contohnya dalam waktu yang singkat biasanya terjadi dalam waktu beberapa jam, dan dalam skala yang besar terjadi dalam beberapa tahun. State yaitu keseimbangan dalam keadaan tetap atau dinamis. Faktor eksternal seperti tektonik dan iklim juga dapat mempengaruhi keseimbangan ini. Semua hal ini menunjukkan bagaimana sungai terus beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah-ubah.